Al Hilal rayu Casemiro pindah ke Arab Saudi. Casemiro saat ini memasuki musim keduanya bersama Manchester United. Namun jika dibandingkan dengan musim pertamanya, musim kedua Casemiro ini berjalan kurang oke, di mana sang pemain mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Situasi ini membuat Casemiro dikabarkan akan pergi dari Manchester United. Beberapa klub dikabarkan berminat dengan jasa sang gelandang. Dilansir dari CBS Sport, salah satu peminat Casemiro datang dari Arab Saudi. Klub top Arab Saudi yakni Al Hilal dilaporkan berminat kepada sang gelandang. Al Hilal kecipratan bonus usai ganyang Cristiano Ronaldo. Al Hilal ketiban cuan usai menaklukkan Al Nassr dalam derby Riyadh. Para pemain dari Al Hilal pun mendapatkan bonus sebesar 413 juta rupiah dari sang presiden klub. Akun fans dari Al Hilal membagikan video saat Fahad bin Nafi mengabulkan permintaan bonus sebesar 100.000 rial tersebut untuk para pemain di ruang ganti. Dan hal tersebut disambut gembira oleh Ali Al-Bulayi CS dengan cara berjoget. Bukan Erik ten Hag, Paul Heckingbottom resmi jadi pelatih pertama yang dipecat. Kerasnya Liga Inggris musim kali ini akhirnya mulai memakan korban. Paul Heckingbottom resmi dipecat oleh Sheffield United. Ia pun menjadi manajer pertama yang dipecat Liga Inggris di musim kali ini. Berstatus sebagai tim promosi, Sheffield United baru bisa meraih kemenangan perdana mereka di pekan ke-11 kala mereka berhasil mengalahkan Wolverhampton 2-1 pada awal November lalu. Mantan pemain Juventus dan PSG ini segera jadi CEO baru dari Manchester United. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Sir Jim Ratcliffe sudah menentukan siapa yang akan menjadi CEO baru dari Manchester United. Dia akan menunjuk Jean-Claude Blanc untuk menempati posisi tersebut. Sosok berusia 60 tahun itu punya pengalaman segudang di dunia sepak bola. Di antaranya adalah ia adalah marketing eksekutif dari PSG. Ia juga pernah menjabat sebagai CEO dari Juventus. Jadi ia dinilai punya pengalaman yang cukup bagus untuk bisa mengelola setan merah. Fabrizio Romano menyebut bahwa proses negosiasi antara Blanc dan juga Sir Jim Ratcliffe sudah hampir selesai. Jadi tidak lama lagi Blanc akan berstatus sebagai CEO baru dari Manchester United. Manchester United dilarang sejumlah jurnalis hampiri jumpa pers Erik ten Hag. Manchester United memblokir sejumlah jurnalis dari berbagai media hadir ke konversi pers milik Erik ten Hag. Itu setelah adanya laporan perpecahan di dalam tim setan merah. Dalam laporan yang beredar, setengah anggota tim tak senang dengan taktik yang diberikan oleh Erik ten Hag. Terkait taktik diklaim ada kebingungan di kalangan para pemain soal apa yang ingin dimainkan oleh Erik ten Hag. Para pemain ini juga disebut protes soal latihan yang terlalu keras. Sejumlah pemain senior kabarnya telah mengungkapkan langsung kepada Erik ten Hag keluhannya mereka tersebut. Merasa tidak diberikan ruang untuk bisa merespon lebih dulu kabar itu, Manchester United pun mengambil langkah keras dan tak biasa. Mereka melarang 4 jurnalis dari Sky Sport, ESPN, Manchester Evening News, dan juga Mirror hadir dalam jumpa pers milik Erik ten Hag. Guardiola sebut Manchester City akan juara lagi di musim ini. Pep Guardiola tidak cemas karena Manchester City cuma seri di 3 laga terakhir. Manajer Manchester City itu percaya diri bahwa timnya pasti juara lagi di musim ini. Man City berhasil menyalip Arsenal di fase krusial pada musim lalu untuk bisa mendatangkan titel juara. Dan Guardiola meyakini Manchester City akan mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi pada sisa musim. Arsenal menang dramatis atas Luton. Arsenal secara dramatis sukses mengalahkan Luton dengan skor 4-3 dalam laga Liga Inggris 2023-2024. 3 gol Luton masing-masing dicetak oleh Gabriel Oso, Elijah Adebayo, dan juga Ross Barkley. Sementara itu Arsenal mencetakkan 4 gol lewat aksi dari Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Kai Havertz, dan juga terakhir dicetakkan oleh Declan Rice. Dengan hasil ini Arsenal pun semakin kokoh bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 36 poin. Arsenal butuh 100 poin untuk juara Liga Inggris. Manajer Arsenal yakni Mikel Arteta enggan sesumbar soal peluang juara timnya pada musim ini. Arteta merasa persaingan perebutan trofi juara akan berlangsung ketat dan butuh banyak poin untuk bisa memenangi titel Liga Inggris. Mikel Arteta pun sangat paham bahwasanya akan ada tekanan besar buat anak asuhannya agar bisa terus berada di posisi teratas klasemen Liga hingga akhir musim. Arteta pun berpendapat bahwa Arsenal minimal butuh setidaknya 96 hingga 100 poin sebagai titik aman untuk bisa mengunci titel juara di akhir musim. Klub
Klopp tak khawatir gawang Liverpool dijaga oleh Kelleher. Jurgen Klopp tak cemas gawang Liverpool dijaga oleh Clement Kelleher usai Alisson Becker mengalami cedera. Meski penampilan dari sang pemain dikritik di laga melawan Fulham kemarin, ia membuat satu kesalahan yang berbuah gol. Selain itu Kelleher juga minim penyelamatan karena kebobolan 3 gol hanya dari 5 tembakan yang mengarah kepadanya. Meski demikian manajer Liverpool Jurgen Klopp sama sekali tak meragukan kemampuan dari sang pemain. Ia menilai Kelleher hanya tak beruntung saat berhadapan dengan Fulham kemarin. Lamine Yamal berharap bisa sehebat Lionel Messi. Lamine Yamal sangat mengidolakan Lionel Messi. Pemain muda Barcelona itu pun berharap bisa secemerlang peraih Ballon d'Or terbanyak sepanjang sejarah tersebut. Lamine Yamal sendiri mengungkapkan bahwa di balik penampilan impresifnya ada sosok Lionel Messi yang selalu menjadi panutannya. Dengan banyaknya prestasi yang pernah diraihnya bersama Barcelona, bergelar pemain terbaik dunia 8 kali dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, membuat Lamine Yamal sangat mengidolakan mega bintang Argentina tersebut. Vitor Roque sudah tak sabar berseragam Barcelona. Vitor Roque akan resmi meninggalkan Atletico Paranaense dan segera bergabung dengan skuad Barcelona selepas berakhirnya Serie A Brasil musim kali ini. Ia pun kini sudah mengkonfirmasi kabar tersebut dan sudah tak sabar untuk bisa unjuk aksi di depan para fans milik Blaugrana. Dani Carvajal absen bela Real Madrid hingga awal tahun 2024. Bek kanan Real Madrid Dani Carvajal harus absen dalam jangka waktu yang cukup panjang akibat cedera yang dialami. Diperkirakan pemain asal Spanyol tersebut akan menyingkir dari lapangan hingga awal tahun 2024. Sang bek diketahui mengalami cedera di bagian otot soleus pada bagian kaki kirinya, dan kondisi ini membuat sang bek diwajibkan absen untuk sementara waktu. Florian Wirtz dipastikan bertahan di Leverkusen sampai tahun 2025. Florian Wirtz nampaknya akan bertahan di Bayer Leverkusen musim depan meski menerima banyak tawaran dari tim-tim besar Eropa. Hal ini disampaikan oleh ayahnya sekaligus agennya yakni Hans-Joachim Wirtz. Saat ini semua mengarahkan Florian untuk bermain di Leverkusen di musim depan. Demikian perkataan dari sang ayah dilansir dari Get Germany Football News. Meski demikian, tak bisa dipastikan apakah sang pemain akan terus bertahan atau hingga pada tahun 2025 nanti. Barcelona pertimbangkan jual Robert Lewandowski. Kontrak Robert Lewandowski di Barcelona masih berlaku 3 tahun lagi. Muncul kabar bahwa Barcelona mau menjual di musim panas nanti atau pada tahun 2024. Di musim ini keran gol dari Robert Lewandowski sedikit terhambat. Pemain asal Polandia itu baru membuat 7 gol dari 13 laga di La Liga Spanyol dan 1 gol dari 4 penampilan di ajang Liga Champions. Tribuna melansir muncul kabar kalau Barcelona mau menjual Robert Lewandowski di musim panas nanti. Kontrak sang striker sendiri masih berlaku sampai musim panas 2026 dan kini disinyalir klub dari Arab Saudi berminat untuk bisa memboyong sang pemain. Real Madrid kepincut bek muda milik Sevilla. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan bek muda João Sanchez. João Sanchez tampil apik bersama Sevilla yang menjalankan tugasnya dengan apik di pos bek kanan milik Sevilla. Dan João juga tipe pemain yang serba bisa. Ia diketahui sanggup bermain di posisi gelandang kanan, winger kiri, gelandang tengah dan juga bahkan gelandang bertahan. Talenta dari João tersebut dengan cepat menarik minat dari Real Madrid. Inter Miami segera wujudkan reuni Luis Suarez dan juga Lionel Messi. Inter Miami berencana menggabungkan kembali Lionel Messi dan juga Luis Suarez. Klub MLS ini dikabarkan tengah mendekati sang pemain. Menurut laporan dari The Athletic, Inter Miami tengah menyiapkan kontrak setahun untuk Suarez. Selain dengan Messi, Suarez juga bakal bereuni dengan ex-pemain Barcelona yang lain. Messi, Suarez, Sergio Busquets dan juga Jordi Alba bakal berkumpul kembali di Inter Miami. Bukan ke Turki, Donny van de Beek tawarkan diri ke Barcelona. Van de Beek saat ini sedang mencari destinasi baru untuk karirnya. Ia dikabarkan ingin bergabung dengan Barcelona. Menurut laporan tersebut, Donny van de Beek sudah meminta sang agen untuk mengupayakan transfer menuju Barcelona. Sang gelandang dilaporkan sudah lama berminat bermain di sana karena Barcelona punya reputasi sebagai salah satu tim terbaik di dunia saat ini. Menurut laporan tersebut, Donny van de Beek mulai menawarkan diri ke Barcelona karena ia tahu bahwa Barcelona sedang membutuhkan gelandang baru karena Gavi mengalami cedera.
rela tolak gemilang uang Arab Saudi. Julian Lopetegui masih tunggu lamaran dari Manchester United. Julian Lopetegui dikabarkan menolak pinangan menggiurkan yang datang dari klub Arab Saudi. Pelatih asal Spanyol itu bisa jadi masih menunggu datangnya lamaran dari Manchester United. Seperti yang dilansir dari AS, kabarnya Al Ittihad bersedia membayar Lopetegui senilai 18 juta euro atau setara kurang lebih 300 miliar rupiah per musim. Andai bersedia, Lopetegui bisa menjadi salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia. Sayangnya Lopetegui akhirnya menolak. Dikabarkan bahwa Julian Lopetegui pun kini menjadi kandidat potensial untuk bisa menggantikan posisi dari Erik ten Hag. Fabrizio Romano konfirmasi transfer Manchester United dan juga Mike Maignan. Mike Maignan sempat menjadi komoditas panas yang diminati sejumlah klub Eropa seperti Chelsea dan Bayern Munchen. Dan kini Foot Mercato mengabarkan bahwa Mike Maignan berada dalam radar incaran setan merah setelah Erik ten Hag merasa kurang yakin dengan penampilan dari Andre Onana. Namun Fabrizio Romano menyangkal kabar tersebut bahwa sang peraih 20 gelar Liga Inggris itu ingin mengganti Onana dengan Mike Maignan. Pratama Arhan dipastikan bakal tinggalkan Tokyo Verdy. Pratama Arhan dipastikan akan meninggalkan Tokyo Verdy setelah kontraknya berakhir. Beberapa klub di dalam dan di luar negeri sudah menantikan tanda tangan dari sang pemain. Selama 2 musim di G2 League, Arhan cuma mencatatkan 2 penampilan selama total 66 menit bermain. 2 penampilan juga dicatat Arhan dalam ajang Emperor Cup dengan rincian 200 menit tampil. Dan setelah dari Tokyo Verdy, Arhan dipastikan bakal meninggalkan Jepang. Klub dari Indonesia, Asia, dan juga ASEAN sudah berbondong-bondong untuk mendatangkan jasanya. Bek milik Wolverhampton resmi jadi warga negara Indonesia. Sudah bisa membela timnas Indonesia, Justin Hubner berharap bisa dipanggil Sintayong untuk Piala Asia 2023. Bek milik Wolves U21 tersebut ingin membawa Garuda lolos dari fase grup di kejuaraan yang akan digelar di Qatar tersebut. Hubner sudah sah menjadi warga negara Indonesia pada Rabu ini. Sampai yang tengah berusia 20 tahun telah mengambil sumpahnya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah DKI Jakarta. Dengan rampungnya proses naturalisasi ini, maka Hubner berpeluang besar akan membela timnas Indonesia di ajang Piala Asia tahun depan.